Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Teman-teman semuanya, terima kasih sebelumnya telah hadir untuk berdiskusi malam ini. Jadi hari ini kita akan berdiskusi ringan terkait best practice dan bad practice manajemen ASN dan smart ASN. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya selaku moderator Salsabila Anissa Aulia, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. Dan selanjutnya ada pembicara dari sisi best practice Smart ASN, yaitu Kak Vita dan Kak Akbar. Kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahdi Akbar. Di sini saya bertindak untuk mengomentari mengenai best practice pada Smart ASN dan manajemen ASN. Dan tidak lupa saya memperkenalkan diri, saya berada di unit kerja di Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di kantor wilayah. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan memperkenalkan diri Mbak Novita. Terima kasih untuk kesempatannya. Izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novita Lina Sitorus. Di sini saya bertindak untuk mengomentari mengenai best practice Smart ASN dan manajemen ASN. Asal unit kerja saya dari Kantah, Manado. Terima kasih. Sama-sama, baik. Terima kasih banyak Kak Akbar dan Kak Vita. Selanjutnya akan ada pembicara dari sisi best practice manajemen ASN dan smart ASN, yaitu Kak Rafa dan Kak Victor. Silakan untuk memperkenalkan diri, Kak. Terima kasih Kak Salsa. Perkenalkan, nama saya Rafa Reddy Pusparizky. Di sini saya bertindak untuk mengomentari mengenai best practice Smart ASN dan manajemen ASN, asal unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih. Selanjutnya silakan Kak Victor. Ya, nama saya Victor Jan Reinhard Molohing. Saya dari unit kerja Kantor Pertanahan Kota Bitung. Nah, saya pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang bad practice dari Smart ASN dan bad practice dari manajemen ASN. Oke, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Sebelum memulai diskusi, saya ada cuplikan video yang akan menjadi bahan diskusi pada hari ini. Yuk kita simak dulu videonya. Sejumlah warga Nganjuk, Jawa Timur mengaku kecewa dengan pelayanan Badan Pertanahan Nasional atau BPN dinilai lambat mengurus sertifikat yang diajukan sejak 2 tahun lalu. 30 warga telah mengajukan pengurusan sertifikat sejak tahun 2012. Pengurusan mereka percayakan pada perwakilan warga, namun hingga akhir tahun 2014 sertifikat belum rampung. BPN Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mengungkapkan ada kekurangan administrasi. Jika administrasi lengkap, maka pengurusan sertifikat hanya membutuhkan 90 hari saja. Itu ya terutama yang tampak ada buktinya itu keterlambatan pendaftaran. Jadi pembayarannya ada yang mulai 2012. Kalau prosedur dan persyaratannya lengkap, cepat. Sesuai SOP-nya itu hanya 80 hari ya Pak ya? 90. Tuntutan revolusi industri 4.0 mendorong Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara menyelenggarakan pelayanan digital dalam bentuk North Jakarta on Digital Public Service, terdiri atas pelayanan PPAT online dan Smart Office. Untuk mewujudkan pelayanan digital yang dimaksud, maka sistem loket digital harus dipadukan dengan manajemen loket di mana semua jenis loket mempunyai fungsi yang sama, yakni one-stop service, dengan fungsi memudahkan dan menjadikan antrian lebih teratur, sistematis, dan modern. Kios K adalah mesin informasi berkas yang telah terkoneksi secara real-time dengan sistem KKP berguna untuk pemohon dalam rangka mengetahui tahapan berkasnya dengan berbagai macam tools dan dengan cara kerja sebagai berikut. 1. Memuat syarat dan ketentuan, biaya dan waktu penyelesaian di setiap jenis pelayanan. 2.
kedua, informasi berkas permohonan. Tampilan informasi ini juga telah terkoneksi dengan KKP secara real-time sehingga pengguna layanan dapat melihat secara langsung posisi berkasnya saat ini. Untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki Big Data Center yang berfungsi mengendalikan seluruh pelayanan digital, antara lain koneksi antara front office dengan ruang buku tanah. Selain itu, Big Data Center juga menyelenggarakan aplikasi monitoring pekerjaan yang terkoneksi langsung kepada seluruh pelaksana. Hal ini bertujuan agar seluruh pelaksana mengetahui beban kerja secara real-time, berapa yang berpotensi jadi tunggakan, dan berapa yang sudah menjadi tunggakan. Sehingga setiap saat masing-masing mengetahui beban pekerjaannya. Dengan tujuan akhir adalah melaksanakan pelayanan cepat tanpa tunggakan. Nah, udah kita tayangin nih videonya. Dari video tersebut, saya tertarik untuk membahas dari sisi bad practice terlebih dahulu. Tolong untuk Kak Rafada dan Kak Victor untuk bisa memberi pendapatnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Salsa selaku moderator. Kali ini saya akan menyampaikan opini saya terkait bad practice berdasarkan tayangan video tersebut. Bad practice mengenai pelayanan dari kantor tanahan dalam pembuatan sertifikat tanah yang dinilai lambat, yang menyebabkan keluhan dan kecewa dari masyarakat karena hal tersebut. Dalam video tersebut terlihat bad practice dari manajemen ASN yang mana dari pihak BPN belum memberikan solusi kepada masyarakat dan kurang baik serta profesional dalam bekerja. Hal itu dapat mempengaruhi kinerja pegawai serta kualitas pelayanan dari kantor BPN akan dilakukan oleh masyarakat. Terima kasih Salsa. Itu yang dapat saya sampaikan dari opini saya. Ya, terima kasih Kak Rafada atas pendapatnya terkait bad practice. Memang ya, hal seperti itu tuh harus kita perbaiki untuk kedepannya. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Kak Victor untuk opini yang lebih lanjut. Ya, terima kasih menambahkan opini dari teman kita Rafada. Melihat dari video ini, ada berbagai macam kekurangan dalam hal manajemen ASN. Terlihat dari kurangnya kecakapan menggunakan media digital. Seharusnya, setiap perkembangan informasi itu harus ditingkatkan. Dengan kemudahan dibantu oleh media elektronik, seharusnya ada informasi untuk berkas-berkas apa yang kurang. Nah, informasi-informasi itu tidak dimunculkan atau tidak ditampilkan oleh pihak BPN kepada masyarakat, sehingga kurangnya informasi tersebut mengakibatkan masyarakat tidak tahu berkas-berkas apa yang kurang, dan itu yang memperlambat pelayanan di BPN tersebut. Dan seharusnya juga nantinya ada sistem yang dikhususkan untuk informasi kapan selesainya produk sertifikat tersebut atau produk layanan yang akan diterima oleh pemohon. Itu sih tambahan dari saya. Oke, terima kasih pada Kak Rafada dan Kak Victor tentang pendapatnya terkait bad practice yang terjadi di lapangannya. Selanjutnya, saya pengen tahu pendapatnya Kak Vita dan Kak Akbar terkait dengan best practice yang terjadi yang ada di video itu. Boleh disampaikan, Kak? Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan. Pendapat saya dalam video tersebut mengenai best practice yang saya nilai dari loket terdapat 3 poin. Yang pertama, pelayanan loket yang menerapkan berorientasi pelayanan dengan 5S, senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Dan kecanggihan mesin kios key yang terkoneksi dengan sistem KKP mempermudah pemohon mengetahui tahapan berkasnya dan juga memuat cara dan ketentuan, syarat dan biayanya di setiap jenis pelayanan. Yang kedua, informasi berkas permohonan juga sudah terhubung ke sistem KKP sehingga penggunaan layanan dapat melihat langsung posisi berkas. Dan poin yang ketiga, memiliki survei kepuasan pemohon, sehingga kantor pertanahan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik
dilihat dari hasil survei kepuasan pemohon. Sekian untuk pendapat saya menurut best practice dari video tersebut. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Vita atas pendapatnya. Selanjutnya mungkin ada tambahan opini lain dari Mas Akbar. Silakan Mas Akbar. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan pandangan saya, memberikan opini saya terkait pelayanan di Kantor Pertanahan Jakarta Utara terkait dengan sistem teknisnya ya. Mereka itu memiliki big data center yang berfungsi mengendalikan seluruh layanan digital, antara lain dengan front office dan dengan ruang buku tanah. Hal tersebut membuat tujuan pelayanan online maupun langsung di loket agar setiap input pendaftaran akan langsung terkoneksi dengan ruang buku tanah, supaya petugas bisa segera menyiapkan buku tanah ketika diminta. Selain itu, Big Data di Kantor Administrasi Kota Jakarta Utara juga menyediakan aplikasi monitoring pekerjaan yang terkoneksi langsung dengan pelaksanaan hal tersebut, supaya seluruh pelaksana mulai dari staf, mulai dari koordinator, mulai dari kepala seksi, dan bahkan kepala kantor, itu bisa langsung mengetahui beban kerja dan dengan tujuan agar pelayanan itu semakin cepat. Selain itu juga big data yang tersedia di Kantor Pertanahan Administrasi Kota Jakarta Utara itu juga mengendalikan langsung SMS pelayanan terkait pelayanan yang telah selesai sehingga tidak terjadi tunggakan. Dari opini yang saya sebutkan tersebut, itu sudah memenuhi manajemen ASN di mana sistem pelayanannya sudah termanage sedemikian rupa, termanage dengan baik, sehingga wujud best practice-nya itu sangat ada di dalam video tersebut. Lalu dilanjutkan dengan Smart Office. Kantor Pertanahan Administrasi Kota Jakarta Utara itu juga telah mempunyai wujud Smart Office yang diwujudkan melalui e-Warkah, elektronik Warkah, di mana seluruh Warkah telah terdigitalisasi sehingga Warkah sudah bisa dibuka melalui e-Warkah. Juga dalam rangka easy doing business atau EODB, Kantor Pertanahan Administrasi Kota Jakarta Utara telah melakukan pelayanan elektronik service seperti layanan roya, hak tanggungan, dan juga ada di sini yang menarik, itu ada jumlah bidang tanah sebanyak 99,01% bidang tanah yang telah terdaftar. Kebetulan di sini saya pernah terlibat dalam pendaftaran bidang tanah di Kota Administrasi Jakarta Utara, jadi saya tahu betul bagaimana mereka itu bekerja secara smart. Jadi mewujudkan Smart ASN di Kantor Jakarta Utara itu telah terwujud sebenarnya dengan adanya validasi buku tanah yang telah tervalidasi secara elektronik sebanyak 80%, di mana angka tersebut sebenarnya sudah cukup tinggi. Hal tersebut diwujudkan sebagai upaya meningkatkan kinerja kementerian yang kita sayangi ini, yaitu Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional menuju pelayanan kelas dunia. Mungkin itu tanggapan saya, itu opini saya terkait video yang telah ditampilkan tadi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Kak Akbar dan Kak Vita atas pendapatnya terkait best practice dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kepuasan masyarakat. Bisa disimpulkan dari diskusi kita kali ini, yaitu dengan standar pelayanan yang menjadi tamparan keras bagi kita ASN. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dari segi manajemen, birokrasi, maupun transformasi digital dari segi pelayanan agar dapat terwujud smart governance. Nah, agar sesuai dengan moto kementerian kita, yaitu melayani profesional dan terpercaya. Terima kasih telah mengikuti diskusi kali ini. Saya menghargai setiap pendapat kalian. Bila ada kesalahan dalam diskusi kali ini, saya mohon maaf. Dan saya tutup diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.